Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmed Arido. Saya mahasiswa aktif kelas 6A Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Ibnu Sina Batang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi giat bekerja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Nuraini, SAG, MAG, yang saya hormati. Langsung saja saya mulai video pembelajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan rahmat, hidayah, inayah, serta taufiknya pada diri kita semua, sehingga kita semua dapat hadir pada video pembelajaran kali ini. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, agama Islam sampai pada diri kita, hati-hati kita semuanya. Dan tentunya itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Dan tentunya sebagai umat muslim ketika nama beliau disebutkan, kita harus bersalawat. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang giat bekerja. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran giat bekerja, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasannya giat bekerja pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki arti rajin, bergairah, dan bersemangat tentang perbuatan, usaha, dan sebagainya. Nah, adapun dalam Kamus Dewan Malaysia atau KDM, giat berarti senantiasa atau sering kali melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, adapun secara istilah, giat ini artinya adalah rajin dan bersemangat dalam melakukan sesuatu. Kemudian kerja, dalam bahasa Arab, kerja ini disebut dengan amala ya'malu, dan yang seakar dengan kata tersebut. Nah, adapun dalam Islam sendiri, istilah kerja ini bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki saja untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu dari pagi sampai sore terus-menerus tidak mengenal lelah. Tetapi kerja juga mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri dan keluarga serta masyarakat sekeliling kita. Nah, adapun tujuan daripada kita mempelajari daripada giat bekerja ini, yang pertama, tujuan daripada giat bekerja ini yang pertama itu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bekerja ini dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, Anda sekalian, tetapi juga bagaimana kita sebagai hamba Allah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogyanya dan seharusnya diarahkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan untuk kita giat bekerja adalah menolak kemungkaran. Nah, jadi seseorang ini bisa berbuat mungkar apabila ia menganggur atau tidak bekerja sehingga menyebabkan dia kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maka dari itulah terdapat bisikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan kita ketika kita tidak bekerja, sehingga kita dapat menuju kemungkaran karena tidak bekerja. Nah, dan malas-malasan. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari rasa malas dan tentunya berusaha untuk terus bekerja sehingga kita nantinya, apalagi Anda semua ini merupakan SMK. Nah, jadi kelas 11 sekarang kan Ananda sekalian. Nah, nanti kan Ananda sekalian itu ketika tamat dari SMK itu bakal melanjutkan jenjang karir, ada yang bekerja ataupun kuliah ataupun menjalani keduanya. Jadi Bapak tekankan bahwasanya Ananda sekalian jangan malas, jauhi sifat malas agar menghindari dampak negatif. Salah satunya adalah menjadi seorang pengangguran. Kemudian yang ketiga, giat bekerja ini membuat kita untuk
tahu dan sadar bahwasannya amal sosial itu penting. Jadi tiga ini merupakan kepentingan amal sosial. Jadi dalam Islam itu, Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk beramal sosial, contohnya seperti bersedekah, berzakat, dan amal-amal sosial lainnya. Nah, tentunya ketika Ananda semua nantinya sudah bekerja, memiliki penghasilan yang cukup, Ananda sekalian jangan lupa untuk menyisihkan sedikit rezeki Ananda untuk bersedekah, berzakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, memberi nafkah keluarga tentunya. Nah, nanti Ananda semua, terutama yang cowok, jangan malas-malasan. Karena kalian semua ini bakalan jadi seorang calon pemimpin atau seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi, seorang suami ini sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, kemudian memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya. Maka, seorang lelaki harus rajin bekerja keras. Nah, adapun dalil tentang giat bekerja ini ada dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Baik, Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, adapun kandungan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini, ya, ini berisi tentang seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang mendengarkan azan itu langsung artinya apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan, kita tetap mau tidak mau harus meninggalkannya. Ketika azan sudah berkumandang, kita wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi itu merupakan bentuk bahwasannya di samping kita giat bekerja, kita juga tentunya tadi salah satunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita sudah terfokus dengan bekerja atau kerjaan kita, kita melalaikan urusan akhirat. Jadi tentunya kita boleh menjalankan kehidupan duniawi, tetapi jangan lupa meninggalkan kehidupan akhirat. Kemudian kandungan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini, Allah SWT melanjutkan firman-Nya bahwasanya apabila telah melaksanakan sholat Jumat, nah kita kembali lagi melaksanakan urusan dunia. Jadi dari sini bahwasanya kita boleh giat bekerja silakan, tetapi ketika kita sudah mendengarkan azan, kita sholat. Nah, dan pada ayat 10 ini menjelaskan bahwasanya ketika kita sudah menyelesaikan sholat Jumat, kembali lagi bekerja. Nah, jadi
Tentunya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin kita melaksanakan sholat itu beberapa menit saja. Nah, kemudian kita silakan diperbolehkan lagi, diizinkan lagi dan tidak dilarang untuk melanjutkan pekerjaan kita kembali. Nah, kemudian pada kandungan dari surah Al-Jumu'ah ayat 11. Nah, ayat 11 ini diawali dengan pernyataan Allah SWT tentang sikap sebagian orang-orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan. Nah, jadi di ayat 11 ini Allah menjelaskan bahwasannya banyak juga nih manusia-manusia yang lalai. Nah, jadi ketika azan sudah berkumandang, tetapi hal-hal yang bersifat dunia, mereka masih silau terhadap hal itu. Mereka tidak memperdulikan azan. Mereka tetap saja berjibaku untuk mengais duniawi. Jadi tentunya pada hal ini, dalam hal ini kita belajar bahwasannya kita sebagai muslim di samping kita melakukan kegiatan duniawi, tetapi kita tidak lupa kepada ukhrawi. Nah, jadi sifat ukhrawi ini merupakan kehidupan akhirat maksudnya. Jadi kita tidak lupa terhadap kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yakni kehidupan akhirat yang lebih panjang dan lebih lama masanya dan sifatnya ibadah. Kita tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Nah, jadi manfaatkan kesempatan hidup kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Nah, adapun hadis mengenai dalil tentang giat bekerja. Nah, yakni hadis riwayat Bukhari nomor 6367 dan Muslim nomor 2706 yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ajz wal kasal wal bukhl wal haram wal bukhl wa a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." Nah, dari kandungan hadis tersebut secara tersurat bahwasannya hadis di atas ini berisikan doa. Nah, jadi yang tadi itu merupakan doa ya pada hadis tersebut, sehingga salah satu daripada doa itu adalah menjauhkan kita dari sifat malas, karena malas ini merupakan suatu penyakit rohani manusia yang menyebabkan seseorang tidak dapat mencapai kemajuan pada kehidupannya. Nah, jadi dengan kita doa tersebut, kita memohon agar kedepannya kita bisa menjadi seseorang yang mampu menanamkan sifat giat bekerja, sehingga sifat malas dapat tersingkirkan dari diri kita. Baik, adapun hadis lain yakni hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2129 bunyinya wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah. Artinya dari Al-Miqdam bin Maqdi Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang lelaki kecuali dari hasil tangannya sendiri dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya merupakan sedekah. Nah, jadi dalam kandungan hadis tersebut, secara tersurat hadis ini menjadi pendorong bagi umat Islam untuk selalu giat berusaha memenuhi keperluan kehidupan keluarganya. Jadi kita harus giat bekerja tentunya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Nah, jadi tentunya kita dapat mengambil pelajaran dari materi kali ini, yaitu kita harus rajin dan semangat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Namun, tidak melupakan juga kehidupan akhirat. Sehingga di samping kita bekerja, kita juga beribadah. Dan tetap menanamkan bahwasannya kita bekerja ini karena Allah. Sehingga ridha Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita capai. Jadi, lebih dan kurang Bapak mohon maaf kepada Ananda semua dan Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar Ananda sekalian, nanti akan Bapak jawab langsung.
Jadi mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.